Bagaimana cara menjadi pembicara atau penceramah yang baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, berjumpa lagi dengan saya Jabar Sajian. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya dan menonton video ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang materi teks ceramah. Teks ceramah merupakan materi bahasa Indonesia kelas 11. Materi ini membahas mulai dari pengertian, tujuan, jenis-jenis, ciri-ciri, unsur-unsur struktur, dan kaidah ciri kebahasaan teks, dan juga contohnya. Oke, apa yang dimaksud dengan teks ceramah? Menurut para ahli, yang salah satunya kami kutip dari Winarno Surahmat menyatakan bahwa teks ceramah adalah penuturan dan penerangan secara lisan oleh guru terhadap muridnya. Sedangkan peran dari murid yang hanya mendengarkan dengan teliti sambil mencatat yang pokok dari yang telah disampaikan oleh guru. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu teks ceramah? Adapun jenis-jenis dari ceramah terdiri atas dua jenis, yaitu yang pertama ceramah umum dan ceramah khusus. Sedangkan unsur-unsur ceramah antara lain penceramah, pendengar, materi, metode ceramah. Struktur dari teks ceramah yaitu pendahuluan isi ceramah terhadap penutup. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak secara mendalam mengenal teks ini. Pengertian teks ceramah. Teks ceramah adalah pidato yang bertujuan untuk menerangkan atau menyiarkan nasihat, petunjuk-petunjuk berkaitan dengan ajaran-ajaran agama. Secara umum, ceramah khotbah merupakan bagian dari pidato. Nah, berarti ketiganya sama-sama kegiatan berbicara di muka umum untuk memaparkan gagasan, pikiran, atau informasi kepada pendengar yang sifatnya persuasif. Arti kata ceramah menurut KBBI adalah pidato oleh seseorang hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Teks ceramah memiliki tujuan, ditujukan kepada pembaca, dan setiap teksnya. Adapun tujuan dari teks ceramah adalah seperti berikut ini. Yang pertama, informatif, instruktif. Artinya untuk memberikan informasi kepada pendengar mengenai suatu hal sehingga pendengar dapat memahami atau mengerti isi informasi dengan jelas dan benar. Yang kedua, persuasif, artinya mengajak pendengar supaya mengikuti apa yang telah berbicara sampaikan agar keyakinan pendengar semakin bertambah untuk melakukan sesuatu ke arah yang lebih baik lagi. Yang ketiga, argumentatif, artinya untuk meyakinkan pendengar mengenai suatu hal. Yang keempat, deskriptif, artinya untuk menggambarkan suatu, melukiskan tentang suatu keadaan. Yang kelima, reaktif, artinya untuk menghibur atau mendengar suara puas. Yang keenam, narratif, artinya untuk menceritakan suatu hal kepada pendengar. Ciri-ciri teks ceramah. Teks ceramah memiliki ciri-ciri yang dapat berfungsi sebagai pembeda dari teks-teks lainnya. Berikut ini adalah ciri-ciri teks ceramah. Memiliki struktur yang lengkap terdiri atas pendahuluan, isi, penutup. Merupakan keterampilan kebahasaan satu arah. Dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar klasikal. Pembicara berdiri di depan orang banyak untuk menyampaikan materi, sementara pendengaran hanya menyimak saja. Merupakan kegiatan pasif reseptif. Isi ceramah sesuai dengan kegiatan yang ada. Isi ceramah harus objektif, jelas, dan benar. Isi ceramah tidak akan menimbulkan pertentangan di masyarakat. Bahasa yang digunakan penceramah mudah dipahami oleh pendengar. Bahasa yang digunakan oleh penceramah harus santun dan rendah hati. Oke, ciri-ciri pembicara yang baik. Bagaimana cara menjadi pembicara atau penceramah yang baik? Berikut tipsnya. Yang pertama, menjadi pembicara yang baik harus memandang sesuatu hal dari sudut pandang yang baru atau terduga pada hal-hal umum. Yang kedua, mempunyai cakrawala yang luas
pemikiran, dan berbicarakan isu-isu dari beragam pengalaman di luar kehidupannya sehari-hari. Yang ketiga, antusias, menunjukkan minat besar pada apa yang perbuatan dari hidupnya. Yang keempat, tidak pernah berbicarakan diri sendiri. Yang kelima, sangat ingin tahu. Yang keenam, menunjukkan empati, berusaha menampakkan diri pada posisi untuk memahami apa yang Anda katakan. Yang ketujuh, mempunyai selera humor dan tidak keberatan mengolok-olok diri sendiri. Yang kedelapan, mempunyai gaya berbicara sendiri. Jenis-jenis ceramah, adapun jenis-jenis dari ceramah terdiri atas dua jenis, yaitu ceramah umum dan ceramah khusus. Penjabaran singkatnya seperti 1. Ceramah umum. Ceramah umum adalah pesan yang bertujuan untuk memberikan sebuah nasihat dan petunjuk-petunjuk yang ditujukan kepada khalayak ramai atau masyarakat luas. Di dalam ceramah umum, keseluruhannya bersifat menyeluruh. Maksudnya tidak ada batasan apapun, baik dari audiens yang sudah tua ataupun yang masih muda. Materinya juga tidak ditentukan sesuai dengan acara. Yang kedua, ceramah khusus. Ceramah khusus adalah ceramah yang bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk-petunjuk kepada khalayak tertentu yang bersifat khusus, baik itu materinya maupun yang lainnya. Pada ceramah khusus ini banyak batasan-batasan yang dibuat, misalnya seperti yang menyesuaikan dengan keadaan. Contoh, peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam sumber lain, jenis-jenisnya teks ceramah dapat dibedakan ke dalam 3 jenis. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, ceramah informasi. Ceramah informasi adalah ceramah yang bertujuan untuk menyampaikan berita atau informasi penting kepada pendengar. Yang kedua, ceramah persuasi. Ceramah persuasi adalah ceramah yang bertujuan untuk memaparkan informasi yang dapat mengajak atau mengaruhi pemikiran atau tindakan pendengar. Yang ketiga, ceramah rekreatif. Ceramah rekreatif adalah ceramah yang bertujuan untuk menghibur pendengar. Oke, unsur-unsur ceramah. Adapun unsur-unsur dalam teks ceramah adalah sebagai berikut. Yang pertama, penceramah. Unsur dari penceramah yang pertama adalah penceramah itu sendiri, yaitu orang yang melakukan kegiatan ceramah. Untuk menjadi seorang penceramah wajib memiliki ilmu yang mumpuni terhadap materi yang diberikan kepada pendengar. Yang kedua, pendengar. Unsur ceramah yang kedua adalah pendengar. Pendengar merupakan orang-orang menerima nasihat dan petunjuk dari penceramah. Yang ketiga, materi. Materi yang diberikan kepada ceramah berasal dari ajaran-ajaran suatu agama. Namun ceramah yang baik adalah ceramah yang mampu dan sanggup membuat pendengar tergolong untuk melakukan nasihat-nasihat yang telah diberikan oleh penceramah. Selain itu, memberi ceramah harus disusun secara sistematis agar materi disampaikan dapat diterima dengan baik oleh pendengar. Yang keempat, metode ceramah. Metode ceramah adalah cara-cara dipergunakan oleh seseorang penceramah untuk menjelaskan materi. Metode ceramah terbagi menjadi beberapa. Impromptu, metode ceramah tanpa adanya persiapan. Yang kedua, menghafal. Metode ceramah sudah melakukan persiapan lalu menghafalnya. Yang ketiga, membaca naskah. Metode ceramah dengan membaca naskah lengkap. Yang selanjutnya, extemporan. Metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikiran sebagai catatan pengingat. Kelima, media ceramah. Media ceramah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan atau menjelaskan materi kepada pendengar. Struktur teks ceramah. Selain itu, struktur yang terdapat dalam ceramah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendahuluan.
Pembukaan bagian dari berisi salam pembuka, ucapan syukur, dan ucapan penghormatan. Selanjutnya, pengantar, bagian berisi paragraf pengantar yang mengarah pada topik yang mau dibahas. Yang kedua, isi. Inti bagian ini berisi paparan dari penceramah, pandangan umum penceramah, ilustrasi dari materi yang disampaikan oleh penceramah. Yang kedua, gagasan bagian ini berisi tentang ide besar ingin disampaikan penceramah kepada pendengar ceramah yang baik dan bagus, berisi satu gagasan besar yang kemudian dapat dikembangkan dalam subtopik. Yang ketiga, penutup. Ada simpulan, ada ucapan, permintaan maaf, dan salam penutup. Dari sumber lain, struktur teks ceramah terdiri dari 6 bagian, yaitu 1. Sapaan, 2. Salam, 3. Pembukaan, 4. Isi, 5. Penutup, 6. Salam, dan penutup. Kaidah atau ciri kebahasan teks ceramah. Bagaimana dengan kaidah kebahasan dari teks ceramah? Simak berikut ini. Menggunakan kalimat simpleks atau tunggal dan kompleks atau majemuk. 2. Menggunakan kata kerja mental, misalnya memperhatikan. Yang ketiga, kalimat yang bersifat deklaratif dan imperatif atau persuasif, ajakan. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentatif sebab akibat itu dengan lainnya. Yang kelima, menggunakan kata-kata teknis peristilahan yang berkenan dengan topik yang dibahas penceramah. Yang keenam, menggunakan kata sapaan orang kedua atau ketiga yang sesuai dengan bahasa adat setempat, santun, serta sesuai dengan kondisi atau situasi. Contoh teks ceramah singkat. Demikianlah artikel hari ini tentang materi teks ceramah. Semoga bermanfaat bagi Anda. Sekian dan terima kasih.